konsep ketuhanan, yang bukan sosok, ya toh. Itu kan Tuhan itu maha berkelimbahan, maha kuasa, pokoknya yang hebat-hebat gitu loh. Sementara manusia, kalau tadi dibilang manusia itu sendiri juga kalau sudah sadar juga dari percikan ruhnya. Itu sehingga masih ada manusia sedih, masih susah hidupnya, masih. Itu faktor apa sehingga kita kok belum ketemu sifat-sifat keberlimpahan, belum sembuh sifat yang sabar, yang gini, sehingga kita masih menderita gitu. Kenapa itu, Mas? Jadi kalau di Islam kan ada Asmaul Husna, ada Laisa Kamislihi kan. Iya, betul. Itu kan konsep yang bertentangan kan. Iya. Kalau kita pahami itu bertentangan. Iya. Di satu sisi Asmaul Husna kita akhirnya mengenal sifat. Iya. Di sisi lain di Laisa Kamislihi enggak tahu. Tidak bisa dikenali dan tidak bisa dilupakan. Itu kan. Artinya ini konsep sangat bagus. Berarti dia menunjukkan ada sisi dualitas dari pergerakan dan sisi non-dualitas. Nah, kalau di Do itu adalah sisi dualitas dan sisi yang bukan dua. Dua sisi dan bukan dua. Jadi kayak mata uang. Kalau kita lihat kiri kanan itu kan dua. Tapi kalau kita lihat keseluruhan ya bukan dua. Nah, aspek ombaknya, misal ada lautan dan ombak. Itu kan bukan dua kan. Tapi ketika kita hanya terpaku pada ombaknya, itu bisa disifati. Oh, ombak ini kecil. Oh, ombak ini besar. Oh, ombak ini kenceng. Oh, ini kurang kenceng. Oh, ombak ini tinggi. Oh, ini pendek. Ya sama, ketika kita hanya melihat ekspresi modalitas dari ketuhanan, ya akan ada Maha Pecinta, ada Maha Pembenci, Maha Penghukum, Maha Pemaaf. Ada dualitas di situ. Nah, kalau di pengalaman manusia ada bahagia, ada sedih, ada marah, ada sabar. Ya kan? Tapi dari sisi yang bukan dua, ya nggak ada apa-apa. Jadi yang diam, ya nggak ada apa-apa. Tapi dari sisi yang diam kan akhirnya bergerak. Bergerak ini menimbulkan dualitas. Lautan kan diem. Pergerakan dari lautan menimbulkan ombak. Tapi ombak tidak terpisah dari lautan. Artinya secara perhatian, ketika perhatian kita keluar, muncullah sosok manusia yang terpisah. Riko dan Joko kepisah. Tapi ketika perhatiannya balik arah ke sumbernya, ya nggak ada. Nggak ada Joko, nggak ada Riko. Jadi kita punya dua identitas. Beridentitas dan tidak beridentitas. Sebagai dua dan bukan dua. Ya kan? Jadi secara struktural, kita mengalami bahagia dan sedih sekaligus tidak mengalami. Jadi dari sisi kemanusiaan ya kita pasti akan mengalami dualitas. Entah bahagia, entah sedih, entah marah, entah sabar. Cuma ada yang dominan, ada yang lebih dominan bahagianya, ada yang lebih dominan sedihnya. Itu untuk bisa mencapai, kan kalau boleh memilih mesti lebih dominan bahagianya daripada sedihnya, Mas. Manusia bisa milih nggak? Gini, kita itu kan dari kecil diajarin sifat Tuhan kan. Tapi ada salah satu sifat dari dua ini yang lebih masuk. Ya kan? Ketika misal gini, dari kecil kita itu sering disiksa sama bapak. Ya kan? Kita akan melihat Tuhan itu sebagai Maha Penghukum. Ya kan? Akhirnya keterusan realitanya kita dapat hukuman mulu. Nah, ketika kita lahir di keluarga kaya, kita akan melihat bapak kita itu sebagai Maha Pemberi rezeki, ya kan? Apapun yang kita minta kita kasih. Nah, akhirnya kita dapat pemahaman kalau Tuhan itu Maha Pemberi. Beda kalau seorang anak lahir di keluarga kurang, dia hanya akan melihat realita kekurangan. Nah, di situ. Jadi ada dualitas di situ. Ada manusia-manusia yang mengalami sisi dari nama yang satu, ada sisi nama yang dua. Nah, dualitas itu akhirnya terus turun. Makanya kita harus terbebas dari dualitas. Dari blueprint nah itu keluarga.
untuk membebaskan dari blueprint keluarga bagaimana? Letting in. Letting in. Jadi ini termasuk sutra yang penting sih. Jadi kalau di Yesus itu pernah bilang, kecuali kalian membenci bapak ibumu, kalian bukan muridku. Yesus ini kan kata-katanya kasar kan, cenderung kasar, karena di masa itu, ya kan, pendidikan belum terlalu booming dan lain-lain. Jadi kata-katanya itu terlalu keras, tapi maksudnya bukan itu. Tapi ini ayat yang sangat mantap. Diksinya adalah kecuali kalian membenci bapak ibumu, kalian bukan muridku. Nah ini diksi penting, kalimat penting. Artinya adalah kecuali kalian terlepas dari dogma bapak ibumu, entah itu dogma ketuhanan, entah itu dogma soal dunia, ya kalian tidak akan pernah bisa menjadi muridku. Bukan membenci secara struktural, bukan membenci secara real, benci enggak. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah kalian perlu terlepas. Karena apa yang kalian jalani sekarang itu bukan benar-benar hidup kalian. Tapi itu adalah hidup orang tua kalian, hidup nenek kalian, hidup buyut kalian yang terus turun secara DNA. Dan satu-satunya caranya itu, bukan satu-satunya mungkin, salah satu caranya mungkin dengan letting in itu. Yes, disadari perasaannya gimana ke bapak ibu. Jadi itu penting. Jadi itu memang benar-benar ngaruh sekali, Mas. Ya, jadi kebanyakan dari kita adalah mungkin kita benci bapak ibu kita, mungkin kita benci ibu kita, tapi kita tidak jujur. Kita bertopeng mencintai, tapi aslinya kita benci. Nah itu perlu disadari kebenciannya. Nah ketika disadari, ketika kita memang jujur, oh ya emang aku benci. Ketika perasaannya disadari, ketika disadari kan lama-lama tenggelam kan perasaannya. Nah ketika udah tenggelam, udah diterima kebenciannya, tiba-tiba akan muncul cinta tanpa banyak usaha. Cinta yang memang bukan sandiwara. Jadi itu penting. Jadi kalau kalian benci ya bencilah setotal-totalnya. Di akhir akan muncul cinta. Tapi masyarakat kita mengajari bahwa ya kamu kalau benci ya kamu harus pura-pura cinta, dan itu fatal. Namanya orang pura-pura cinta ya berarti bukan cinta kan? Bohongan. Jadi itu penting. Itu jadi matriks dari bapak ibu dan leluhur itu penting. Karena kita akhirnya lebih cenderung menjalani hidup mereka yang otomatis dan tidak berubah-berubah ya. Enggak berubah-berubah. Jadi ya perlu disadari. Oke, baik Mas Riko, terima kasih banyak.